Ya baik, kembali lagi bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Dan sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita ya. Terima kasih loh, banyak banget pertanyaan yang sudah masuk kemari. Dan kita pilihkan pertanyaan yang pas banget dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Baik, mohon kesediaannya guruku yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal. Di sini pertanyaan dari @zul_dd ya. Pertanyaannya adalah akhir-akhir ini saya curiga sama tetangga. Ya. Karena ia sering membeli barang-barang mewah dan memamerkannya, tapi saya lihat pekerjaannya nggak jelas. Katanya. Gimana tanggapan Kiai tentang hal itu? Dan apa yang harus saya lakukan katanya. Baik, silakan Kiai. Pertanyaan Mas Zul ini mewakili sebagian besar masyarakat kita. Ngeliat tetangga dapat nikmat harta, punya barang baru, lalu curiga. Sementara pekerjaannya nggak jelas. Jangan-jangan miara tuyul, begitu. Mas Zul, Islam mengajarkan kepada kita untuk husnuzon kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu husnuzon? Baik sangka. Dan seorang muslim kalau tetangganya mendapat nikmat, dia pun harusnya ikut senang tanpa mencurigai. Tetangga beli mobil, muslim yang baik bukan mencurigai, malah dia ikut senang tetangganya dapat nikmat. Alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya beli motor, alhamdulillah tetangga saya beli motor. Enggak langsung curiga, kapan-kapan kalau saya ada perlu kan saya bisa minjem motor. Tetangganya punya istri baru, jangan kalau yang ini jangan. Aduh. Husnuzon, baik sangka. Soal cara dia mendapatkan harta itu halal atau tidak, itu urusan dia kepada Allah. Tapi memang begini, ada satu kalimat yang baik. Introspeksi itu kan proses belajar ngoreksi diri. Sebab ngoreksi orang lain nggak perlu belajar. Itulah introspeksi. Karena itu husnuzon sangat ditekankan. Dan selain husnuzon juga hendaknya Islam juga mengajarkan kalau hal-hal yang sifatnya ibadah, kebaikan, ya berlomba-lomba. Kalau tetangga kita mamerin harta kekayaannya, anggap angin lalu saja. Nggak usah diikut-ikutkan. Sebab mengikuti pameran harta kekayaan nggak akan ada habis-habisnya. Setiap saat produk baru pasti keluar. Jadi kalau ada orang ria mamerin harta kekayaannya, anggap angin lewat. Yang penting kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita dan husnuzon. Wallahu a'lam. Masya Allah tuh ya. Kalau gitu akhirnya hilang tuh penyakit hati. Masya Allah ya. Dan baik, terima kasih guru ilmunya, dan kita akan lanjutkan pertanyaan yang kedua. Mohon kesediaannya guru kita Ustadz Bobby Herwibo. Ini dari Ritan ya, Ritanwar 88. Makanya nih tulisannya Rita Anwar, tapi digabung nih kayaknya Rita Anwar 88 ya. Ustadz, saya punya Al-Quran lumayan banyak, tapi cuma satu Al-Quran yang sering saya baca. Ya. Kira-kira gimana ya pertanggungjawabannya nanti di akhirat? Aduh, aku juga sama tuh. Banyak tapi yang sering kita baca satu ya. Masya Allah, silakan guru. Insya Allah. Jadi Al-Qurannya banyak nih, Bu Rita. Dan kira-kira yang suka dibaca cuma satu.
Iya. Kalau masih suka baca, alhamdulillah syukur. Tapi kalau tidak ada yang dibaca, itu jangan sampai. Karena sesungguhnya itu adalah hadiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah pengen terang, baca Al-Qur'an. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Fa'aminu billah wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada An-Nuril ladzi anzalna, cahaya yang kami turunkan, yaitu Al-Quran. Dan Allah sebut Al-Quran sebagai cahaya kita, ikhwatal iman, rahmati Allah. Jadi rumah kalau pengen terang, baca Al-Quran sering-sering. Mau Al-Qurannya dari banyak mushaf atau Al-Qurannya cuma satu mushaf, nggak masalah. Karena dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bilang, bersabda, Innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an tatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum fil lail. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an itu bakal bersinar dilihat oleh semua penduduk langit Allah dan para malaikat. Sebagaimana kalau kalian keluar pada malam hari kalian lihat bintang. Meski gelap gulita tapi sinar bintang itu membuat kita bahagia. Maka kalau rumah dibacakan Al-Quran, insya Allah rumah-rumah kita bakal Ya terang. Allah ajib. Karena itu perbanyak baca Al-Quran, meskipun dari satu mushaf. Kalau nggak dipakai, sisanya Ustaz gimana? Hadiahkan. Karena sesungguhnya ikhwatal iman rahmati Allah, lebih dari 50 juta muslimin di Indonesia tidak punya Al-Quran. Masya Allah, diwakafin aja ya, dikasih ke masjid atau kemana ya. Benar, benar. Baik, terima kasih guruku, Masya Allah. Dan pemirsa di rumah, saat lagi kita akan masuk ke dalam segmen khusus ngaji. Yuk semangat ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.